Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai perhitungan nilai akhir penentu kelolosan bagi guru honorer di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, ada kategori guru honorer, walaupun dia tidak lolos passing grade, tapi dia memiliki kesempatan ataupun peluang besar untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama, teman-teman. Nah, siapa mereka? Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, ada salah satu pelamar yang bertanya yaitu melalui Instagram, yang mana pelamar ini mengambil formasi guru kelas teman-teman, guru kelas SD, dan ketika dia mengikuti ujian seleksi P3K dan hasilnya seperti ini teman-teman, yaitu manajerial dan sosiokultural dia mendapat 180 dan wawancara dia mendapat nilai 37, sedangkan kompetensi teknisnya dia mendapat 270. Nah, jadi ini kan tidak lolos passing grade ya teman, tidak lolos passing grade di kompetensi teknis. Walaupun wawancara dan manajerial sosiokultural ini lolos passing grade, tapi di kompetensi teknis ini tidak lolos passing grade, maka secara keseluruhan ini dinyatakan tidak lolos passing grade. Nah, jika tidak lolos passing grade seperti ini, maka ini sudah dinyatakan tidak berhak untuk menjadi ASN P3K ya teman, karena syarat untuk menjadi ASN P3K ini wajib lolos passing grade. Nah, jadi pelamar ini sudah dinyatakan tidak lolos passing grade. Tapi untungnya teman-teman, untungnya pelamar ini memiliki afirmasi teman-teman. Pelamar ini memiliki afirmasi yaitu usia di atas 35 tahun. Nah, jadi nilai yang didapat pada saat dia mengikuti ujian ini adalah nilai murni pada saat tes teman-teman, belum ditambah nilai afirmasi. Nah, jadi apabila mendapat afirmasi maka nantinya perhitungan nilai akhir akan ditambahkan dengan bonus ataupun nilai afirmasi yang didapatkan. Nah, kita akan coba tambah teman-teman. Dia mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, untuk usia di atas 35 tahun ini kan mendapat tambahan afirmasi yaitu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis ataupun sebesar 75 poin. Nah, sekarang kita akan tambahkan teman-teman nilai yang didapat dengan afirmasi yang diperoleh. Nah, jadi nilai akhir nanti dia mendapat 245 poin, teman-teman. Nah, ini kan melebihi dari nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi pelamar ini tertolong oleh afirmasi yang didapat, teman-teman. Jadi pelamar ini berpeluang besar ataupun berkesempatan besar untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Walaupun awalnya tidak lolos passing grade, tapi karena ditolong oleh afirmasi, maka dia dinyatakan lolos passing grade. Jadi seperti itu teman, pelamar yang mendapat afirmasi ini mendapat peluang besar untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Nah, kemudian sekarang kita akan hitung pelamar yang memperoleh afirmasi honorer K2. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman, yaitu 270 kita tambah afirmasi 50 poin. Nah, jadi pas ya teman, pas 320, nilai ambang batasnya ini 320 dan nilai akhirnya ini 320. Nah, jadi ini kan sudah memenuhi ya teman, memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang selanjutnya yaitu afirmasi usia di atas 35 tahun dan honorer K2. Nah, jadi ini sudah pasti melebihi ya teman, karena tambahan poinnya ini lebih besar, kita tambah. Nah, jadi nilai akhir menjadi 445 ya teman. Nah, jadi walaupun tidak lolos passing grade di awal, tapi memiliki afirmasi, salah satu afirmasi misalkan usia di atas 35 tahun ataupun K2, maka ini bisa tertolong ataupun bisa terangkat sehingga bisa dinyatakan lolos passing grade dan berhak lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi ini dia teman, fungsinya afirmasi, dia akan menolong di saat-saat terakhir. Dan bagi guru honorer yang tidak mendapat afirmasi, maka ini sudah dinyatakan tidak lolos, teman-teman. Tidak lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama. Jadi nanti teman-teman yang tidak lolos di tahap yang pertama ini, teman-teman nantinya bisa mengikuti ujian di tahap yang kedua dan di tahap yang ketiga. Nah, jadi ini dia teman fungsi dari afirmasi, dia menolong bagi pelamar yang tidak lolos passing grade. Jadi seperti itu. Dan ini sesuai dengan pernyataan Bapak Abi Ridwan ya teman.
yang mana beliau menjawab salah satu pertanyaan dari pelamar melalui akun Twitter resminya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Baru saja saya dapat konfirmasi bahwa CAT-UNBK Kemendikbudristek yang dipakai untuk seleksi kompetensi P3K guru belum ada live scoring. Namun, nilai akan terlihat di PC saat sesi terakhir. Nilai tertera belum termasuk tambahan afirmasi, murni hasil tes. Nilai akan dikirim ke BKN secara sistem. Cemungut. Nah, jadi nilai yang didapat pada saat tes ini adalah nilai murni hasil tes ya teman, belum ada tambahan nilai afirmasi. Nah, jadi walaupun nilai murni hasil tes ini tidak lolos passing grade, tapi memiliki afirmasi, maka ini masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K di tahap yang pertama teman-teman, karena nilai akhirnya nanti akan diakumulasikan, yaitu nilai afirmasi ditambah dengan nilai murni hasil tes. Dan jika ditambahkan, maka ini akan bisa melebihi nilai ambang batas yang ditentukan. Nah, jadi seperti itu ya teman. Bagi teman-teman yang tidak lolos passing grade dan memiliki afirmasi, maka teman-teman masih memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K. Nah, ini dia teman-teman Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu paragraf 8, pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sangga seleksi kompetensi tahap yang pertama, yaitu pasal 30. Kita lihat ayat yang pertama. Pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi guru honorer ini dinyatakan lolos jika dia memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik bagi guru honorer yang memiliki saingan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat ayat yang kedua, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara beruntun didasarkan pada, kita lihat yang pertama, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, jadi jika nilai akhirnya ini sama, maka penentuan kelulusan ini didasarkan yang pertama yaitu berdasarkan nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kemudian yang C, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf D masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Kemudian yang D, yang terakhir, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman perankingan dan juga penentuan kelolosan bagi guru honorer yang memiliki saingan seperti di sekolah yang ketiga tadi. Dan buat guru honorer yang tidak memiliki saingan yang mengunci satu formasi di sekolah induknya, maka dia hanya perlu lolos passing grade. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.